bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nanti gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Bu Fani ya? Alhamdulillah. Emang kelihatan. Iya. Ini alhamdulillah kita bisa bincang-bincang ya di pagi ini. Bu Fani hari ini kan jam pelajaran sekarang tidak mengajar ya? Iya, lagi kosong. Lagi kosong. Oke, baik. Saya minta waktunya sedikit ya Bu Fani ya. Tidak apa-apa Bu Mutia. Iya, untuk bincang-bincang sedikit. Nah, jadi begini. Rencananya besok ini kan kita insya Allah akan mengadakan supervisi akademik ya Bu Fani ya. Jadi nih bagaimana nih kira-kira persiapan Bu Fani untuk besok? Untuk supervisi besok. Iya, untuk supervisi besok. Kira-kira kompetensi dasar yang akan Bu Fani sajikan itu besok apa ya? Kebetulan itu murid baru selesai ujian PTS 2 dan ini udah masuk materi baru yaitu garis dan sudut. KD-nya itu nanti siswa akan menganalisis hubungan antar sudut nanti dan garisnya. Oh gitu. Ini untuk kelas berapa kalau Kelas boleh 7. saya tahu? Iya, kelas 7 besok. Oh, kelas 7 ya. Iya. Oke, baik. Berarti besok KD-nya itu Menganalisis hubungan antar sudut dan garis. menganalisis hubungan antar sudut dan garis. Oke, baiklah. Kira-kira metode pembelajarannya itu seperti apa ya, Bu Fani? Metode pembelajarannya nanti adalah metode nanti siswa seperti biasa kurikulum 13 itu ada pendekatan saintifik 5M. Oh, Ya, 5M. iya berarti mode pembelajarannya mode saintifik ya. Kemudian ada nanti siswa berkolaborasi dengan metode diskusi, nanti mereka bekerja sama. Kemudian ada tanya jawabnya. Oh begitu ya. Cooperative learning. Cooperative learning ya metodenya. Oke, kalau begitu kenapa ya Bu Fani memilih ini cooperative learning ini gitu untuk materi di KD berapa ini? KD 3.10. Oh 3.10 ya. Boleh. Jadi kan sebelum kita mengajar, tentu kita akan melihat dulu situasi siswa kita, murid kita ya, bagaimana cara belajarnya, karakternya, kita lihat dulu. Nah sehingga sesuai dengan karakter dan cara belajar dia, jadi metode ini sangat cocok sekali menurut saya untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi mereka bisa nanti berkolaborasi, berdiskusi, tanya jawab dengan teman-temannya, tidak sendirian gitu kan, tidak bingung sendirian, jadi dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Gitu. Bagus sekali ya Bu Fani ya. Oke, saya jadi tidak sabar nih untuk melihat besok penampilan Bu Fani. Iya. Sebenarnya agak deg-degan ya Bu Mutia. It's okay lah, It's okay, apa-apa. Iya kan Bu Fani seperti ngajar seperti biasa ya. Baik, oke. Kalau berarti tadi metodenya tadi cooperative learning ya dengan model scientific ya. Scientific dengan cooperative learning. Cooperative learning. Oke, baik. Kemudian kalau penilaiannya itu seperti apa? Penilaiannya nanti ada keterampilan, pengetahuan. Kalau keterampilan itu kita akan lihat sikapnya nanti, bagaimana dia cara belajarnya, cara berkelompoknya nanti, apakah sesuai dengan yang kita yang kita inginkan gitu, sehingga tercapai hasil belajar yang baik. Kemudian pengetahuan itu berupa nanti siswa itu akan dibagi berkelompok, mereka akan mengerjakan KPD nanti, kerja peserta didik, nanti di sana mereka berkolaborasi, saling tukar pendapat. Oh ya, berarti ada pengetahuan, Iya, ada keterampilan. Bagaimana dengan sikapnya itu Bu Fani? Bagaimana Bu Fani menilai? Sikapnya nanti akan dilihat itu saat berkelompok, nanti mereka ada kerjasama, ada kerjasama, tidak ada tanggung jawabnya, tidak nanti dengan tugas yang diberikan, kemudian berani tampil ke depan nanti mempresentasikan hasil diskusi mereka gitu kan. Tapi yang paling penting itu kerjasamanya. Begitu. Berarti Bu Fani ada instrumennya ya? Ada instrumennya. Oh ada instrumennya ya. Nanti boleh saya lihat? Iya boleh. Oh ya, besok ya. Oke baiklah. Bisa lebih ini nggak Bu Fani kegiatan pembelajarannya itu seperti apa ya? Dari mulai awal sampai akhir Ya gitu. secara sederhana saja ya disampaikan. Boleh. Itu nanti tentunya seperti biasa kita mengajar, ada pendahuluan dulu ya. Salam, berdoa, kemudian
ambil absen itu udah biasa bagi guru ya. Kemudian kalau kegiatan intinya itu nanti tentu sebelum belajar anak-anak tuh akan diberikan motivasi belajar, ya, apa manfaat yang dia peroleh ketika belajar itu. Kemudian apa lagi ya? Kemudian nanti pas di waktu belajar nanti siswa itu akan diberikan bahan tayangan berupa video pembelajaran tentang garis. Nanti mereka akan melihat, memahami, kemudian mengamati. Nanti akan diberikan juga siswa itu kesempatan untuk bertanya kepada guru. Jadi guru nanti akan menjadi fasilitator dan siswa juga menjadi fasilitator dalam belajar. Luar biasa sekali. Ya. Kalau kegiatan penutupnya, kegiatan penutupnya itu nanti tentu akan diberikan kesimpulan apa yang mereka capai dalam belajar besok gitu kan. Apa yang disimpulkan materinya itu udah tercapai enggak gitu kan. Kemudian diberikan ya PR seperti biasa, PR untuk melihat, mengevaluasi paham enggak mereka dengan KD ini. Begitu. Kalau yang kesimpulannya ini apakah Bu Fani yang memberi kesimpulan atau siswa? Sama-sama dengan siswa tentunya. Begitu. Kalau guru saja tuh nggak jadi fasilitator, sama-sama. Bersama-sama ya, membangun diberikan ya. umpan balik kepada siswa sehingga mereka aktif gitu kan berbicara. Jadi mereka yang memberikan kesimpulan. Iya, gitu memberikan ya. kesimpulan itu dibantu sama guru. Masya Allah, luar biasa ya. Wah, aduh ini jadi tidak sabar ini melihat penampilan Bu Fani besok. Semoga nih. sesuai dengan ekspektasi. Iya, insya Allah mudah-mudahan Amin. juga anak didik kita kelas 7 ini juga paham begitu ya dengan materi yang Bu Fani sampaikan. Kemudian apalagi nih yang Bu Fani harapkan besok nih untuk anak didiknya? Tentu yang diharapkan mereka aktif. Aktif. Oke. Apalagi yang mereka berani, aktif. Kemudian benar-benar bersemangat lah, termotivasi untuk belajar, penasaran. Jadi kalau siswa itu penasaran, pasti gurunya asik juga memberikan materinya kan. Kadang siswa itu motivasi atau penasaran belajar itu tidak ada, ya, kadang itulah yang membuat guru kecewa. Tapi kalau dia penasaran dan kita juga semangat untuk mengajar gitu. Gitu ya. Wah, mudah-mudahan besok kita mendapatkan ya apa yang seperti yang kita harapkan. Amin Ya. Berarti persiapan Fani besok sudah matang ini? Insya Allah udah, video pembelajarnya juga sudah, kemudian LKPD juga sudah. Ya. Ada video berarti ya. Ada video LKPD-nya. Kemudian apa rancangan nanti akan terjadi ketika proses belajar itu juga sudah ada dalam kepala, mudah-mudahan terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Begitu ya. Berarti alat pembelajarannya seperti apa? Alat pembelajarannya seperti Infocus. Iya, ada Infocusnya. Nanti ada laptop, ada Infocus, ada untuk spidol, alatnya. Biasa ya. Ya, bahannya ini. Gitu. Oke, baik Bu Fani. Wah, saya nih betul-betul luar biasa ini menurut saya Bu Fani ya. Persiapannya sudah matang. Insya Allah untuk observasi besok ya. Berarti besok kita jam ke 1-2 ya. jam 1-2 ya. 2 jam besok. 2 jam pelajaran. Berarti 2 kali 40 menit ya. Iya, 2 kali. Wah, insya Allah ini semoga Bu Fani bisa melaksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah. Ya, baiklah, sukses ya Bu Fani ya. Iya, sama-sama. Saya tunggu besok penampilan terbaiknya. Iya, Dan semoga harapannya anak didik kita besok betul-betul bersemangat dan paham dengan materi yang Bu Fani sampaikan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Ibu Mutia. Iya. Silakan kita kembali ke kelas lagi ya. Oke. Jangan beroleh.
yang mau saja yang ingat nih? Tidak lupa? Ya, tidak ya. Nah, jadi benar kita belajar sekarang banget yaitu garis dan sudut ya. Nah, tapi nanti kita belajarnya tentang garis aja dulu, pertemuan berikutnya baru sudut ya. Nah, nanti Ananda semuanya akan ibu lihat video pembelajaran yang kita tayangkan nanti ya. Disimak baik-baik. Nah, kemudian apa saja materi pokok yang harus Ananda pelajari untuk garis ini? Nanti Ananda harus mampu memahami konsep dari garis ya, jenis-jenis dari garis, perbedaannya apa. Kemudian yang kedua harus mampu Ananda untuk membedakan hubungan antar dua garis ya. Dua itu saja materi pokok kita, sehingga nanti kalau Anda bisa memahami video pembelajarannya, insya Allah materi atau pembelajaran kita ini bisa hasilnya tercapai dengan baik. Bisa kita belajarnya? Bisa kira ya. Nah, kemudian tidak lupa ibu mengingatkan ya, matematika itu sangat berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, benar sekali. Nah, kemudian garis itu pasti ada di lingkungan kita semuanya. Siapa yang bisa memberikan contoh apa saja yang berbentuk garis dalam lingkungan kita kelas ini? Untuk siapa? Namanya ada Diva. Apa Diva? Papan tulisnya mana ini? Tulisnya besar. Garis. Yang di sini, yang di sini. Sudut itu sudut itu. Garis. Kan biasa kalian mendengar garis nih, garis itu garis. Tapi kita tidak tahu ya sebenarnya apa garis itu. Mana dia garis? Yang ini. Benar sekali. Ini garisnya. Itu garis namanya ya. Siapa lagi? Jendela. Oh, yang di atas itu. Ya, benar sekali ya. Yang merah malam ini ya. Terus lagi apa lagi? Apa lagi? Pintu. Yang garis yang di ujung itu. Iya, benar. Kalian bisa beri contoh lagi yang cowok lagi. Yang anak ibu yang ganteng-ganteng itu lagi ya. Apa kami? Yang garis ini, garis ujungnya ini. Iya. Nah, jadi benar ya, banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang berbentuk garis. Tapi apa yang kita pelajari hari ini? Nah, iya kita pelajari garis, tapi apa itu jenis-jenis garis itu? Apa konsep dari garis itu? Itu kita pelajari sekarang. Ya, itu bentuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, simak pembelajaran atau video ini dengan seksama. Nah, bisa kita mulai? Bisa. Ini kalau supaya Anda semuanya berhasil belajarnya hari ini, tercapai tujuan pembelajarannya, Anda harus simak ini dengan baik-baik. Perhatikan, nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa dijelaskan lagi. Tapi pahami, simak dulu. Bisa? Bisa? Ucap bismillah dulu. Oke, mulai ya. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titik. Kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Ini merupakan pembahasan yang pertama ya. Pada pembahasan kali ini, kakak akan menjelaskan apa itu garis dan hubungan dua garis. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kita ya. Adik-adik, pasti kalian pernah membuat sebuah garis. Apa sih garis itu? Nah, adik-adik nanti akan kakak jelaskan ya. Di sini kakak akan menjelaskan tentang garis, sinar garis, dan bulat garis. Apa sih perbedaannya? Kalian perhatikan ya penjelasan dari kakak. Yang pertama yaitu ada garis. Garis lurus adalah garis panjang yang tidak berbatas di kedua ujungnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah garis. Perhatikan ujungnya ada tanda panahnya. Nah, garis ini jika dipanjangkan itu masih bisa panjang ya. Dan panjangnya ini tidak terbatas. Ini disebut dengan garis AB atau bisa ditulis dengan AB kemudian di atasnya diberi garis dan ada tanda panahnya. Paham dulu? Paham kira-kira yang mana garis lurus itu? Tahu bentuknya seperti apa garis lurus itu? Yakin? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah atau lingkar. Perhatikan gambar berikut ini. Pada sinar garis memiliki titik pangkal di A, tapi tidak memiliki titik ujung. Perhatikan gambarnya. Pada garis pangkalnya itu di A yang ada titiknya, sedangkan
ujungnya itu ada tanda panah. Tanda panah ini jika dipanjangkan itu masih bisa panjang sampai akhirnya. Nah, ini disebut dengan sinar garis AB. Apa bedanya? Paham? Yakin? Udah diam saja, harus paham bedanya. Nah, selanjutnya yaitu ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik, memiliki titik ujung dan titik pangkal. Nah, gambarnya seperti ini. Ruas garis ini tidak bisa dipanjangkannya, jadi panjangnya itu berbatas. Ini disebut dengan ruas garis AB. Nah, itu dulu. Bisa membedakannya garis lurus, sinar garis, ruas garis. Bisa membedakannya seperti apa? Bisa, yakin? Kemudian ada garis horizontal. Garis horizontal disebut juga dengan garis perdata. Gambarnya seperti ini. Garisnya itu tidur ya. Kemudian ada garis vertikal atau disebut juga garis tegak. Nah, garis vertikal gambarnya seperti ini. Kalau horizontal garisnya itu seperti tidur. Nah, kalau vertikal garisnya itu tidur. Jadi, kalau jenis-jenis garis, bisa membedakannya kira-kira tadi? Bisa. Apa sih di mana garis itu apa? Garis yang lurus, dan bentuk jenisnya banyak ya bedanya. Ada garis apa tadi? Garis lurus, apa lagi? Sinar garis, terus ruas garis, apa lagi? Garis horizontal, apa lagi? Yang cowok yang ada namanya mana? Garis vertikal. Terus itulah garis dan jenis-jenisnya. Kita lihat hubungan dua garis. Selesai. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan dua garis. Kira-kira apa ya hubungan antara dua garis? Nah, yang pertama yaitu ada garis sejajar. Yang pertama ya, hubungannya. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang mata yang sama dan sudah memiliki titik potongnya walaupun dari perhatian sampai akhirnya. Jarak antara garis tersebut selalu sama. Nah, gambar garis sejajar seperti ini. Di sini ada garis G dan garis H. Garis G dan H ini disebut dengan garis sejajar karena ketika garis G dan H dipanjangkan sampai akhirnya tidak ada titik potongnya. Dan jaraknya ini selalu sama ya. Ini disebut dengan garis G sejajar garis H. Bisa? Ada dua garis, dia tegaknya sama, berarti ukurannya juga sama di jaraknya. Berarti dinamakan yang garis apa? Sejajar. Ya. Atau bisa ditulis G sejajar H. Seperti itu ya tulisannya. Nah, contoh lainnya, misalkan ada garis X, Y, Z. Nah, ketiga garis ini juga disebut dengan garis sejajar karena ketika dipanjangkan sampai sepanjang apapun, mereka tidak ada titik potongnya. Tidak bertemu dia ya. X sejajar Y dan sejajar Z. Nah, kemudian ada garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika garis tersebut terletak pada satu bidang mata yang sama dan berpotongan di salah satu titiknya. Titik tersebut dinamakan dengan titik potong. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini ada garis A, kemudian ada garis B. Garis A dan garis B ketika dipanjangkan, mereka itu saling bertemu dan ada titik potongnya. Nah, di sini titik potongnya. Nah, contoh lainnya, misalkan ada garis L dan ada garis S. Garis L dan garis S ini juga merupakan garis berpotongan karena ada titik potongnya. Nah, di sini titik potongnya. Coba kalian perhatikan garisnya. Garis L merupakan garis vertikal dan garis S merupakan garis horizontal. Ketika garis vertikal dan horizontal itu bertemu, mereka itu saling berpotongan dan saling tegak lurus. Jadi, garis L dan S berpotongan tegak lurus, atau bisa ditulis seperti itu ya. Nah, kenapa dikatakan saling tegak lurus? Karena berpotongannya itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, selanjutnya yaitu ada garis berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Dua garis berhimpit biasanya itu tampak seperti satu buah garis saja. Nah, gambarnya seperti ini. Misalkan ada garis R dan ada garis S. Garis R dan garis S ini saling berhimpit.
Ini terlihat seperti satu dua garis ya. Nah, contoh lainnya ada garis A dan ada garis B. Ini juga merupakan garis berhimpit. Contoh lainnya lagi seperti jam 12 tepat. Nah, pada jam 12 tepat, kedua jarum itu saling berhimpitan ya. Contohnya ya. Kemudian ada garis persilangan. Dua garis dikatakan persilangan jika kedua garis tidak terletak dalam satu bidang yang sama, tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berhimpit. Perhatikan gambarnya, ada sebuah balok. Di sini ada garis A dan ada garis B. Perhatikan garisnya, garis A dan garis B tidak terletak dalam satu bidang yang sama. Nah, garis A dan garis B juga tidak sejajar ya. Ketika garis A dan garis B dipanjangkan, mereka tidak akan saling bertemu atau tidak ada garis potongnya. Nah, ini yang disebut dengan garis persilangan. Nah, jadi sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Akan kakak lanjutkan pada video selanjutnya. Selesai. Nah, kira-kira paham nggak dari video pembelajaran ini? Bisa membedakannya kira-kira? Bagaimana kira-kira materinya? Aku mau tahu responnya dulu nih. Paham? Mudah? Bagaimana? Bisa? Bisa? Yakin? Tidak ada yang bertanya sama ibu? Kalau tidak ada yang mau bertanya, tidak boleh.
Nah,
Ya, checklist itu sejajar. Terus apa lagi? Ya, benar sekali. Mantap. Lanjut Anda. Kelompoknya ada pertanyaan? Iya, boleh lebih dari satu. Pelan-pelan saja ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kira-kira apa? Iya ya. Benar itu. Apa kok? Dikit, garis kecil. Yang orang ini ya, dikit ya. Garis ya. Iya. Kalau ini bikin pakai kata-kata, bikin yang untuk yang A, bikin yang A nya sama dengan garis sejajar. Yang B ini apa yang B? Yang B. Diskusi kan? Misalkan ayo lihat ini ada kabel, dia sama-sama nih. Garis lurus, garis lurus, garis Tidak kayak sejajar lapangan dari berarti yang nanti kita bahas apa? Yakin? Yang A garis sejajar. Diskusikan dulu. Diskusikan. Kalau jajar apa jajarnya? Ya mempunyai jarak yang sama, tapi jaraknya sama ini. Ada besar satu, kecil satu, tidak? Sama-sama besar jaraknya berarti ya garis sejajar. Sudah siap diskusinya semuanya kan? Nah, kelompok siapa yang terlebih dahulu ya? Aduh, saya tidak ada waktu ya.
Boleh. Yang B-nya, garis beda lagi. Oke, nanti kita lagi sama-sama. Yang C-nya. Berkemana? Ya, coba. Sejajar. Ada yang beda pendampingnya dari Pak Sabil? Yakin tidak? Tidak ada? Ya, makanya ada. Terima kasih. Oke, malu sekali ya yang kecil ini musuh. Nah, ya, itulah kira-kira ya. Nah, benar ya? Tuh, tidak ada lukanya. Ya, nah kira-kira dari LKPD ini paham semuanya? Tidak ada yang berbeda pendapat di masing kelompok. Sama kelompoknya semuanya hasilnya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini capai dengan baik. Bisa ya? Bisa. Nah, cukup sekian. Nah, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Apa yang kita pelajari dari tadi? Tentang apa? Jenis-jenis garis apa lagi? Hubungan dua garis. Nah, apa saja jenis-jenis garis tadi? Jenisnya ada garis lurus. Nah, kemudian apa lagi hubungan dua garis apa saja tadi? Oke, itu ya. Nah, paham semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai belajar kita hari ini. Pertemuan minggu selanjutnya kita masuk materi baru lagi ya. Tentang masih garis mungkin ya, masih garis nanti. Dan untuk sekarang ibu masih pegang ya. Nanti dicatat ya. Ya, mana yang pakai D-nya? Sekarang masing-masing kelompok ibu pakai D-nya. Ya, masing-masing kelompok. Nah, dicatat tingkatannya ya. Ya, betul. Iya, bannya. Tuh, soalnya yang pertama ya. Ini buat Nah, itu PR-nya ya. Udah selesai semuanya dicatat. Belum lagi sedikit lagi ya. Udah selesai ya. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Nah, ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fani. Halo, selamat siang Bu Mutia. Wah, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Bu Mutia gimana? Alhamdulillah sehat juga ya Bu Fani. Wah, senang sekali pada hari Senin siang ini kita bisa berbincang-bincang ya dengan Bu Fani. Iya, alhamdulillah Bu Fani sudah selesai mengajar ya? Alhamdulillah sudah. Hari ini cuma 4 jam pelajaran. Kelas 11 sama kelas 8. Oke, baik. Berarti ada waktunya lah ya untuk Iya. kita bincang sedikit. Iya. Oh ya, begini Bu Fani, kemarin waktu hari Selasa ya kalau nggak Iya. salah. Ya kita kan sudah mengadakan pra observasi supervisi ya. Iya. Nah, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan hari Rabu ya kalau Iya. nggak salah. Nah, kita supervisi akademik ya. Iya. Kelas berapa itu kemarin Bu Fani? Kelas 7. Kelas 7. Iya, kelas 7. Oh iya, boleh disampaikan lagi apa kompetensi dasarnya? Kebetulan itu mereka sudah selesai PTS ya, PTS 2, dan itu untuk pertemuan yang minggu kemarin itu sudah masuk bab baru. Garis dan sudut itu KD-nya 3.10, hubungan antara sudut dan garis ya. Oh gitu ya. Garis dan sudut. Oke, bagaimana rasanya Bu Fani setelah mengadakan kegiatan pembelajaran tapi juga ada supervisor gitu? Bagaimana rasanya waktu itu? Alhamdulillah sesuai dengan harapan tercapai dengan baik.
ada deg-degannya tentu gitu, tapi itu dapat diatasi dengan baik lah gitu, sesuai dengan harapan. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah pada siang hari ini kita akan mengadakan lanjutan dari yang pra dengan supervisi kemarin. Nah, terus sekarang kita namanya ini pasca supervisi akademik ya, begitu Bu Fani. Kira-kira ya Bu Fani ya, dari hasil kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang kemarin Bu Fani sudah laksanakan itu, kira-kira Bu Fani hal positif apa ya rasanya yang sudah tercapai selama pembelajaran kemarin itu? Bisa di flashback lagi? Oh, di flashback kembali ya. Yang positif? Yang positifnya, tentunya itu pembelajaran dapat dilakukan dengan menyenangkan. Siswa senang belajar, aktif. Tujuan pembelajaran pun tercapai dengan baik. Kemudian pokoknya sesuai dengan harapan saya sebagai guru matematikanya tentunya. Jadi saya senang sekali. Oh iya, bagaimana Bu Fani bisa memastikan bahwa pembelajarannya itu tercapai? Pembelajaran itu tercapai dengan baik. Ya, siswa aktif, rasa penasaran, rasa ingin tahunya ada untuk belajar. Karena kan untuk menimbulkan rasa ingin tahu siswa itu sangat sulit sekali. Tapi alhamdulillah siswanya terpancing, ada umpan baliknya kan, umpan balik positifnya, dan mereka termotivasi sekali untuk belajar. Oh begitu ya, alhamdulillah ya. Nah kira-kira ini lagi Bu Fani, selama pelaksanaan pembelajaran yang Bu Fani laksanakan kemarin itu, apakah masih ada yang kurang rasanya? Begitu. Apa ya kira-kira? Untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai dengan baik, akan tetapi kekurangan itu pasti ada. Salah satunya itu yang terlihat jelas sekali itu masih ada beberapa siswa yang masih belum aktif dalam belajar. Karena kan gaya belajar mereka itu berbeda-beda, apalagi pola pikir mereka. Jadi masih ada malu-malu, kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapat mereka. Nah, tapi mereka saat belajar itu, apalagi saat ditayangkan video pembelajaran itu, mereka menyimak dan berusaha untuk memahaminya. Nah, namun ada juga beberapa siswa yang masih belum aktif dalam belajar. Jadi ya begitulah kira-kira, ada kurangnya juga gitu. Jadi itu menjadi tantangan terbesar juga bagi saya, supaya semua siswa itu kalau bisa aktif gitu kan, aktif dan berani, punya percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya. Begitu ya, berarti ada beberapa siswa yang masih malu-malu, kurang percaya diri itulah. Iya. Berarti kira-kira nih untuk kedepannya ya, ada nggak langkah-langkah yang bisa Bu Fani lakukan bagaimana agar siswa ini semuanya aktif gitu? Semuanya aktif ya. Tentunya saat belajar itu saya selalu menekankan membuat siswa itu termotivasi dalam belajar, memberikan motivasi belajar kepadanya, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian selalu memberikan motivasi berupa pujian kepada siswa yang misalnya dia mau berani ke depan untuk mengemukakan pendapatnya, diberikan pujian sehingga ada rasa dia bangga telah mengemukakan pendapatnya kepada teman-temannya. Kemudian selain itu juga banyak sekali caranya, dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda, mencari media pembelajaran yang kreatif, yang bisa membuatnya aktif semuanya gitu kan. Bisa dari YouTube gitu kan, sharing sama teman-teman, yang GMP juga bisa gitu kan. Jadi banyak sekali caranya yang bisa dilakukan. Tadi ada mencari media pembelajaran, sesuai dengan gaya belajarnya. Ada lagi kira-kira yang bisa Bu Fani lakukan? Ya sharing dengan teman-teman di MGMP kan, kita ada komunitas matematika MGMP. Di situ kita sharing gitu bagaimana gaya belajar siswa itu kan berbeda-beda. Jadi kita sharing apa yang harus dilakukan, apa yang cara terbaik yang bisa dilakukan agar proses pembelajaran itu jadi terlaksana dengan baik. Begitu. Berarti tadi dengan MGMP ya, dengan media
media pembelajaran, Iya, cari di YouTube, memberikan reward, kalau mau mencari di memberikan YouTube. pujian kepada siswa. Cari di YouTube. Jadi kira-kira apa lagi ya selain yang ini? Menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang menyenangkan tentunya harus sekali. Itu adalah hal langkah pertama yang membuat siswa itu penasaran. Iya. Bagaimana caranya Bu Fani agar menyenangkan itu bagi siswa? Menciptakan Iya, suasana menciptakan yang suasana menyenangkan yang itu menyenangkan itu. tentunya kita harus perhatian kepada siswa, tanya keadaannya, bagaimana keadaannya hari ini, karena kan kadang guru itu kan kita masuk langsung kasih materi gitu kan. Iya. Harus tahu dulu keadaan siswanya seperti apa ini, apalagi dari pakaiannya, kerapian itu perlu juga tuh. Kadang kan daripada kita langsung mengajarkan, mending kita harus perhatian kepada siswa. Jadi dia beranggapan ini tidak mengajar saja, jadi dia sebagai orang tua juga nih sekolah menanyakan kabar saya gitu kan. Jadi itu paling penting juga. Iya, berarti kalau selama ini apakah sudah ada Bu Fani Alhamdulillah melakukan sudah itu selalu dilakukan. Oh, Cuman, selalu dilakukan. mungkin apa namanya, kalau bisa rutin sekali, karena kan kita namanya lupa juga ya, namanya makhluk biasa gitu, tapi itu harus ditekankan lah selalu. Oh iya begitu ya tadi. Jadi harus perlu tadi perhatian kepada anak. Iya, perlu sekali. Baik, Bu Fani ya. Kemudian selain itu apa lagi kira-kira yang bisa dilakukan? Bu Fani mengajar matematika ya? Iya, matematika ini. Matematika. Kalau menurut Bu Fani, pandangan anak-anak terhadap matematika di sini bagaimana? Aduh, bukan di sini saja ya, Iya. di luaran mungkin setiap sekolah. Saya selalu itu menekankan kepada siswa, matematika itu memang sedikit sulit, akan tetapi menyenangkan. Caranya itu selalu mengkaitkan materi pelajaran ini dengan lingkungan sekitar mereka. Jadi tidak hanya berkaitan dengan rumus, hitungan, angka-angka. Kan siswa itu mengenal matematika itu ya, rumus lagi, hitungan lagi, angka lagi. Iya. Jadi kaitkan dengan lingkungan sekitar mereka. Jadi mereka menyenangkan gitu belajarnya gitu. Jadi tidak selalu hitungan. Iya ya gitu ya. Jadi tujuannya mengaitkan dengan materi dengan kehidupan sehari-hari itu untuk apa ya Bu Fani? Agar itu nanti jadi kan semulanya siswa itu hanya tahu ini matematika itu hitungan, kan tetapi ternyata ada kaitannya dari matematika itu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi mereka tidak hanya hitung-hitungan saja pikirannya, gitu. Jadi ada. Jadi berarti siswa ini merasa matematika itu bukan sekedar Bukan sekedar pelajaran yang berkaitan hitung-hitungan. sekedar teori, tapi Teori ada juga dalam lingkungan mereka ada, gitu kan. perlu begitu Iya, ya, perlu sekali, penting ya. penting sekali. Baik ya Bu Fani ya. Nah tadi dari banyak hal tadi ya yang Bu Fani akan lakukan ya, seperti memberikan reward, tadi lagi Ujian. ya dengan memberikan ujian ya, kemudian bertanya dengan rekan guru sejawat, melihat YouTube, nah begitu. Nah ini hal ini semuanya kapan nih kira-kira akan Bu Fani lakukan atau sudah Bu Fani lakukan? Alhamdulillah itu setiap belajar atau setiap pertemuan itu selalu saya review apa yang sudah saya lakukan. Kalau ada kekurangan itu tentu saya perbaiki gitu, sehingga hasil belajar siswa yang sebelumnya nanti kemarin itu kurang, jadi bisa terlaksana dengan baik lagi ya, perubahan sudah dilakukan. Supervisi kemarin itu juga sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tapi untuk kedepannya? Ya, kedepannya juga seperti itu lah. Harus ya. Harus ya. Berarti ada cintanya nanti hasil belajar yang lebih baik lagi. Begitu ya. Berarti sudah dari kemarin-kemarin dan akan terus dilakukan ya. Akan terus dilakukan. Oh iya, baik. Luar biasa Bu Fani ini ya. Nah kira-kira ini kita tadi sudah bicara, menurut Bu Fani apa ya tujuan pembicaraan kita pada hari ini? Tujuan pembicaraan kita hari ini pada pasca supervisi ini. Supervisi ya. Tentunya itu mengevaluasi supervisi yang kemarin ya. Kemudian berbagi sharing itu dengan Bu Mutia gitu kan. Supaya pembelajaran lebih baik
setelah kita mengadakan perbincangan ini, apa ya kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulan yang dapat diambil Menurut Bu Fani. dari pembicaraan kita awal sampai akhir, kesimpulan yang dapat saya ambil itu tentunya selalu mengingat bahwa jadi guru itu ada tantangan besar ya. Dari kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran, khususnya saya tentunya selalu memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, selalu membuat siswa aktif dalam belajar, termotivasi, selalu menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa sehingga timbul rasa ingin tahunya, penasarannya, dan mereka kreatif dalam belajar. Gitu. Ya, kemudian ya selalu membuat perubahan yang lebih baik. Baik. Apakah Bu Fani sudah pernah membuat media pembelajaran seperti itu? Media pembelajaran Seperti apa? misalnya kalau kayak bangun, kalau kita belajar bangun datar, itu nanti sama-sama siswa itu nanti kita bikin bangun datar itu seperti apa, misalnya balok, nanti kita akan mempraktekkan ya, di apa namanya di saat belajar, itu nanti sama-sama dipraktekkan buat misalnya bangun balok dari kertas karton gitu ya, jadi situ dia apa saja unsur-unsur dari bangun itu gitu kan. Jadi media pembelajaran seperti itu. Gitu ya. Jadi media pembelajaran yang anak sendiri yang Mereka yang buat, melakukannya, ya, mereka melakukannya dan kita sebagai fasilitatornya tentunya mengarahkannya. Baik. Banyak sekali lah matematika itu yang bisa dibikin media pembelajaran, itu salah satu Apa lagi? contohnya. Kira-kira selain itu apa lagi? Kalau data tadi itu kan, kalau misalkan dalam pembelajaran hitungan ya rata-rata itu mereka bisa nanti itu mengukur tinggi badannya, nanti bisa juga itu mereka ke depan masing-masing mengukur tinggi badannya, nanti dicari rata-ratanya berapa sih tinggi badan rata-rata dari kelas 7 gitu kan, bisa juga gitu. Jadi langsung gitu mereka praktek. Ya, berarti itu kontekstual ya. Iya, kontekstualnya. Ibu Fani sudah melaksanakan yang kontekstual ya. Oke, selain itu Ada ada lagi ada kira-kira? pohon faktor, bisa bikin pohon faktor nanti. Pohon faktor seperti apa ya itu Pohon faktor itu nanti ada kita bikin pohon dari kardus, kemudian ditempel-tempel itu angka-angkanya nanti. Angka-angkanya di sana nanti siswa itu ke depan maju satu-satu nanti dari media pembelajaran. Ada puzzle juga, puzzle bilangan bulat. Nanti ada mereka nyusun-nyusun bilangan dari media apa namanya puzzle map namanya itu. Jadi mereka nanti diskusi berkolaborasi dari puzzle itu. Mana hitungan-hitungan bilangan bulatnya kan untuk kelas 7 itu. Ini apakah sudah pernah Bu Fani Alhamdulillah di kelas 7? Kelas 8 juga karena kan kelas 8 sama kelas 9 itu pada umumnya itu untuk dasar matematika bilangan bulatnya kan masih kurang duduk, jadi itu bisa juga untuk dipraktekkan di kelas 8 sama kelas 9 puzzle map gitu. Berarti dampaknya menurut Bu Fani bagaimana? Media yang anak Media itu buat tadi. alhamdulillah mereka namanya biasanya kita menerangkan lewat mulut, ini kan mereka bekerja di puzzle net gitu kan, mereka mengisi angka-angka dari puzzle itu, jadi mereka itu berkolaborasi, bekerja sama, jadi tidak ada yang ribut, jadi mereka saling berlomba-lomba untuk mengisi puzzle itu kan. Wah, luar biasa ini guru hebat dari SMP Negeri 6 tahun Masya ya. Allah. Wah, alhamdulillah ya, insya Allah. Wah, senang sekali nih. Bagaimana perasaan Bu Fani hari ini? Deg-degan, aduh padahal sangat indah ya. Bisa beradaptasi, alhamdulillah senang bisa sharing sama guru. Ya, alhamdulillah. Bercerita ya. Ya, saya juga senang sekali ya. Begitu banyak yang sudah Bu Fani lakukan untuk SMP Negeri 6 tahun. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, berarti untuk kedepannya bagaimana nih rencananya Selalu ditingkatkan. selalu ditingkatkan ya. Dari segi apa saja tadi? Baik itu cara mengajar, Cara mengajar. cara Oke, mengajar lagi. kita, kreativitas kita, selalu membuat siswa itu termotivasi belajar itu selalu penting. Kayak cara mengajar, Kreativitas guru, selalu membuat siswa itu termotivasi dalam belajar itu selalu cari di YouTube bagaimana caranya gitu kan. Kalau misalkan ada memberikan reward yang semacam benda gitu kan, sehingga mereka
kreativitas murid. Iya, pokoknya mengusahakan Iya, bagaimana terbaik gitu. yang Kan yang terbaik terbaik untuk menurut siswa murid kita. Gitu. wah luar biasa sekali. Wah, kalau seperti ini luar biasa ini ya. Anak-anak kita SMA Negeri Nanggung Alung akan sangat mencintai matematika ya. Iya, benar sekali. Jadi matematika bukan Hanya hitungan rumus saja. dan bukan sesuatu yang menakutkan lagi ya. Oke, baiklah Bu Menyenangkan Fani. ya. Iya, ya alhamdulillah kita sudah sampai di akhir ya. Akhir Selesai. pembicaraan pada siang ini. Bu Fani ada ini jam lagi untuk mengajar? Oh, tidak. Tidak lagi ya. Tidak lagi. Oke, Selesai. baiklah terima kasih Bu Fani Iya, atas sama-sama. waktunya. Iya. Ah, Selamat siang. Selamat menjadi guru yang penuh inovasi. Amin. Ya, dan disenangi oleh anak Amin didiknya. ya Allah. Oke. Itu adalah suatu kebanggaan tuh disenangi oleh murid, guru disenangi murid. Bukan ditakuti murid. Bukan ditakuti ya. Karena matematika itu kan takut muridnya aja. Tapi kalau disenangi murid itu senang juga. Kebanggaan dari siswa. Berarti guru harus disenangi dulu. Iya. Baru disenangi anak juga. mencintai matematika Iya, ya. benar sekali itu. Kalau Kita kan. kalau gurunya nggak disenangi ya. Iya iya. Lihat Say gurunya goodbye saja sama matematika. ini gitu. Lihat kita saja dia aduh males lah. Mm-mm. Jadi kalau disenangi itu insya Allah hasil belajarnya juga baik. Mm-mm. Bagus itu nanti. Tentang baik. Oke, wah baiklah, alhamdulillah luar biasa ini perbincangan dengan Bu Fani pada siang hari ini. Makasih banyak ya Bu Fani Iya, atas sama-sama. waktunya. Oke, saya juga Iya. akan ini melakukan pekerjaan berikutnya. Oke. Ya Bu Fani. Ya.